pengelolaan keberagaman di tempat kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan perilaku yang akan menghambat interaksi antar karyawan yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan 5 ancaman potensial keberagaman yang mungkin terjadi di tempat kerja. Ya. Kemarin kita sudah belajar ya, power yang slide yang sekarang kelihatan kan ya? Ya, kelihatan, Mbak. Oke. Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa ancaman potensi yang terjadi terhadap keberagaman ya. Maksud ancaman itu kalau misalkan sebuah organisasi melakukan hal-hal seperti ini, ya, maka akan mengganggu keberagaman yang ada gitu, sehingga ujung-ujungnya akan terjadinya yang paling parah akan merusak kinerja dari si karyawan itu gitu ya. Paling ujung ya otomatis akan kalau kinerja karyawannya terganggu secara tidak langsung, maka kinerja dari organisasi pun akan terganggu ya. Nah, potensi ancamannya apa? Yang pertama adalah dari stereotyping ya. Jadi mengeneralisasi seseorang dengan apa? Dengan kelompoknya. Misalkan kalau misalkan dia malas gitu ya, pasti etnis tertentu yang sesuai dengan etnis dia perilakunya akan seperti itu misalkan gitu. Nah, itu di stereotyping. Nah, kalau itu berlaku di sebuah organisasi dan itu terus-menerus ada, maka itu akan menyebabkan terganggunya dari keberagaman yang ada gitu loh. Nah, semua orang akan dicap bahwa orang tersebut jelek walaupun sebenarnya hanya satu orang yang jelek. Nah, terus ada diskriminasi ya. Kalau di luar negeri diskriminasi yang terlihat itu ada diskriminasi dari masyarakat bule dengan Asia, dengan Arab, nah, itu yang terlihat. Tapi kalau di Indonesia, sebenarnya Indonesia itu mempunyai budaya yang lebih beragam. Ya. Diskriminasi itu bukan hanya sebagai walaupun kita banyak ada etnis Cina, ya, ada etnis dari keturunan India, ya, tapi kita pun dihadapkan dengan keberagaman dari masing-masing daerah yang kita punya, kayak Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada diskriminasi tertentu terhadap satu kaum yang yang akhirnya dapat menyebabkan bahwa kondisi di perusahaan akan tidak kondusif ya. Misalkan orang Aceh di pub misalkan karena dia dulunya misalkan terlihat garis keras Islam misalkan, terus dia bekerja dicap bahwa dia separatis dan lain sebagainya, padahal tidak seperti itu ya. Tidak perlu orang Aceh, orang yang lain, orang Indonesia pun yang selain orang Aceh bisa menjadi separatis gitu dan lain sebagainya. Yang kita banyak misalkan di Papua ya, yang sangat berbeda dengan kita gitu ya. Kalau kita mendiskriminasi mereka, ya ujung-ujungnya nanti permasalahan yang terjadi di Papua sekarang itu adalah salah satu yang disebabkan karena kita sedikitnya mencoba untuk mendiskriminasi gitu, atau menjudge bahwa yang Papua itu seperti apa. Nah, terus juga ada yang namanya tokenisme ya.
dia lebih apa dalam satu kelompok ya, dia menjadi satu posisi yang tinggi, tapi dia tidak mencerminkan dari keberagaman yang ada di bawahnya, gitu ya. Misalkan banyaknya kaum dari kelompok itu banyaknya wanita, akhirnya yang diangkatnya seorang laki-laki, padahal laki-laki di situ hanya ada 1-2 orang. Artinya sedikitnya tidak mau mewakili dari kaum mayoritas yang ada di situ. Ya, terus ada juga yang namanya entronisme. Yang dia menyatakan bahwa kelompoknya dia yang mempunyai mempunyai keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, terus stereotip peran gender, ya, misalkan seorang wanita itu bisa orang mempunyai persepsi bahwa seorang wanita itu misalkan kerjanya lambat, terlalu banyak makan perasaan dan lain sebagainya gitu. Ya memang gitu ya. Tapi tidak semua orang gitu. Ada orang yang buktinya banyak sekali pemimpin kita yang di lembaga kita yang dipimpin oleh seorang wanita. Jadi yang dicap bahwa seorang wanita itu adalah ABCD ternyata tidak sepenuhnya benar. Ya sama dengan seorang laki-laki pun sama. Seorang laki-laki itu seperti apa, tapi tidak sepenuhnya benar seperti itu. Atau seorang Cina itu seperti apa, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, itu adalah yang jawaban yang pertama. Nah, terus yang kedua, jelaskan peran MSDM. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya, ini pertanyaan yang dua itu sebenarnya erat kaitannya dengan pertanyaan nomor 4. Ya, kalau kita sekarang kita coba bahas dulu yang keempat. Kalau bahas keempat ya, tingkatan strategi adalah yang seperti di gambar ini. Ya. Ada mulai dari corporate, kompetitif, dan fungsional. Ya. Kalau kita bicara strategi corporate, itu artinya siapa yang bertanggung jawab di sini? Strategi corporate yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin dari perusahaan itu, pemimpin dari organisasi. Artinya apa? Strategi perusahaan yang ada di sini semua merupakan tanggung jawab dari pemimpin organisasi. Nah, kalau saya lihat dari jawaban teman-teman itu, teman-teman ada yang menjawab bahwa yang bertanggung jawab terhadap jalan strategi adalah HRD ya atau HR gitu. Padahal bukan, yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin dari perusahaan. Strategi yang dikeluarkan di pemimpin perusahaan ini akan diterjemahkan oleh masing-masing bisnis unit ini. Ya. Makanya dia membuat strategi kompetitif, strategi persaingan. Ya. Nah, dari strategi persaingan yang dibuat ini, maka diterjemahkan ke fungsi masing-masing. Misalkan untuk bisa bersaing, seharusnya harus melakukan seperti apa. Untuk bersaing, HR-nya harus melakukan seperti apa. Apa yang harus HR, kontribusi HR, apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi tugas fungsi HR itu adalah dia menjalankan strategi, ya, strategi fungsional guna mendukung untuk kompetitif strategi dan mendukung dari corporate strategi yang ada. Gitu. Contohnya kemarin saya menyampaikan bahwa misalkan dari corporate strategi ini dia mempunyai perencanaan meningkatkan produksi 2 kali lipat atau 100%. Nah, di unit bisnis ini dia harus berpikir gimana cara meningkatkan produksi 100%. Ya, misalkan salah satunya dia melihat kapasitas produksinya seperti apa. Kalau kapasitas produksinya kurang, artinya dia harus ditingkatkan. Nah, kalau kapasitas produksinya harus ditingkatkan, apa yang dibutuhkan
dibutuhkan peran HR apa? Yang pertama otomatis peran HR akan melihat lagi kebutuhan orangnya seperti apa. Ya, kalau bertambah alat, apakah orangnya akan bertambah? Ada dua alternatif yang bisa dijalankan. Yang pertama dia akan menambah orang, yang kedua adalah dia meningkatkan skillnya sehingga orang itu bisa lebih expert. Tetapi itu harus dihitung-hitung. Bisa juga walaupun dia expert karena ada keterbatasan akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, itu adalah tugas HR ya, tugas MSDM. Apa yang dia harus dilakukan di MSDM untuk mendukung strategi kompetitif yang ada. Nah, terus pertanyaan berikutnya ya, kalau kalian cermati di sini, ya di sini ada dua pertanyaan nih, jelaskan tingkatan strategi serta strategi SDM termasuk pada tingkatan strategi apa. Nah, kalau saya lihat dari jawaban dari teman-teman, jarang teman-teman yang menjawab ini nih. Ya, strategi termasuk dalam tingkatan strategi seperti apa. Ya, jelas kan MSDM itu masuknya ke strategi fungsional. Gitu. Jadi, tolong teman-teman baca baik-baik soalnya seperti apa, tidak perlu terburu-buru, sehingga nanti jawabannya bisa lebih tepat. Gitu, apa yang ditanyakan itu bisa dijawab dengan benar. Nah, terus yang berikutnya, menjaga hubungan karyawan dan antar karyawan ya, karyawan dengan karyawan atau karyawan pemberi kerja itu seperti apa ya, sehingga akhirnya bisa meningkatkan produktivitas, motivasi dan disiplin dari karyawan itu ya. Sebutkan tiga cara yang dapat dilakukan. Nah, kalau di sini kemarin kita sudah belajar nih untuk mengelola relasi karyawan apa yang harus dilakukan. Ya. Kalau lihat dari sini, kita pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan komunikasi yang baik. Caranya seperti apa? Yang jelas perlu ada komunikasi antara karyawan dan karyawan karyawan dan karyawan lainnya dan karyawan dengan organisasi itu. Ya, caranya apa? Misalkan mengadakan fokus grup diskusi antar karyawan itu untuk bisa mencapai ekspresinya, atau membuat ombudsman atau kotak saran, atau yang lebih modern lagi yaitu membuat hotline. Selain itu juga bisa membuat program-program pengakuan ya. Misalkan karyawan yang berprestasi diberikan penghargaannya. Kalau kita di mall-mall tuh suka ada tuh karyawan terbaik minggu ini atau karyawan terbaik bulan ini. Nah, itu adalah salah satu cara yang dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan bahwa untuk memberikan penghargaan pada si karyawan. Terus selanjutnya apa? Menciptakan keterlibatan karyawan dalam kegiatan keorganisasian. Misalkan si karyawan dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan, sehingga karyawan itu merasa bahwa dia sudah dilibatkan dengan baik gitu ya. Nah, itu ya dan lain sebagainya nih. Terus bisa juga kalau kita kan pernah ada yang namanya family gathering ya. Nah, itu salah satu program
menjaga hubungan antara karyawan satu dengan karyawan lain ya, biar kalau mereka akrab, segala suatu pekerjaan yang dihadapinya pun akan lebih mudah gitu. Nah, kalau bagian 2 ya kita ada tiga soal ya. Pertama, dari permasalahan yang tadi ditulis dalam studi kasus, permasalahan etika apa yang terjadi di Garuda Indonesia. Nah, kalau di sini banyak ya, mulai dari Harley Davidson mengimpor barang bukan kepentingan pribadi tapi dibebankan pada kantor dan pada perusahaan. Atau yang paling terlihat itu adalah ini melakukan penyelundupan, terus juga membuat mana ya? Nah, komisaris menolak ya. Nah, yang perlu dicermati ini ya, bukan komisaris yang menolak ini yang melanggar etika ya. Komisaris melakukan penolakan ini ya karena apa? Karena laporan keuangannya tidak sesuai dengan kondisi aktual dari perusahaan. Artinya apa? Komisaris di sini sebenarnya dia sudah melakukan satu etika yang baik karena laporannya tidak sesuai dengan kondisi aktual, makanya mereka menolak gitu. Nah, kalau saya baca dari teman-teman malah melihat bahwa penolakan laporan keuangan ini yang dijadikan pelanggaran etika. Dan nanti kalau kita lihat dari pernyataan berikutnya, ya, Garuda menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar segini pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2017. Pada kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh Kemenq. Gitu ya. Jadi dengan adanya audit ini diketahui bahwa ternyata laporan ini adalah salah. Nah, jadi kalau kita ingin membaca satu kasus, dibaca dulu semuanya, jangan setengah-setengah. Gitu. Ya. Oke. Nah, apakah kalau Anda ditujuk untuk membenahi manajemen Garuda dan merujuk pada pedoman untuk pengelolaan perilaku etis, apa yang Anda lakukan? Nah, permasalahannya sebenarnya bukan hukum menghukum ya. Kalau misalkan orang yang melanggar terus dihukum, setiap orang melanggar terus dihukum, ya itu suatu hal yang bagus. Tapi kalau kita membuat satu sistem ya, seharusnya itu semua kita buat bagaimana caranya orang-orang yang ada di satu organisasi itu bisa beretika, ya, bukan kalau melanggar dihukum. Kalau melanggar kan artinya sudah terjadi pelanggaran, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah kita bisa perusahaan harus memulai dari penyaringan dari karyawan pertama pada saat dia masuk ke Garuda sendiri ya. Jadi harus dicari orang-orang yang memang mempunyai etika yang baik ya. Setelah itu apa? Setelah itu bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan etika, permasalahan etika yang dihadapi, bagaimana menghadapi orang-orang yang etikanya jelek dan lain sebagainya. Memang proses ini ya tidak sekejap. Artinya seminggu 2 minggu permasalahan etika selesai, enggak. Ini harus dilaksanakan terus-menerus. Ya, karena etika itu adalah problemnya adalah moral ya. Seperti yang kemarin disampaikan bahwa permasalahan etika itu adalah permasalahan
moral. Ya. Nah, jadi bagaimana perusahaan bisa mencuci otak karyawannya yang berpotensi untuk melakukan moral yang kurang baik, akhirnya dia bisa mempunyai kesadaran bahwa dia uh, uh, tidak mau melakukan hal-hal yang jelek. Caranya apa ya? Caranya dengan melakukan pelatihan, terus dengan melakukan uh, apa melibatkan si karyawannya uh, apa bagaimana caranya untuk beretika yang baik. Misalkan ada lomba etika, terus kalau karyawannya melakukan satu hal etika yang baik, itu bisa diberi penghargaan. Misalkan contoh satu etika yang baik, dia selalu datang tepat waktu. Nah itu bisa yang hal-hal seperti itu bisa diberikan penghargaan gitu. Nah sehingga lama kelamaan itu akan secara tidak langsung membentuk dari jiwa dari masing-masing orangnya akan menjadi lebih baik gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu secara pasti ya di Garudanya seperti apa. Tapi mungkin apa yang sudah ada di sana eh, belum terlalu diimplementasikan dengan baik sehingga aturan etika dan lain sebagainya ada tapi hanya sebatas slogan. Gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau kita lihat yang ketiga, apakah implementasi etika yang ada di Garuda sudah baik? Jelaskan alasannya. Kalau menurut saya, kalau suatu etika yang sudah baik, tentu tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan itu. Gitu. Artinya apa? Etika di Garuda itu belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya masih kurang baik. Gitu. Jadi perlu adanya pembenahan bagaimana etika-etika yang sudah dirancang, sudah dibuat itu bisa dilaksanakan oleh seluruh karyawannya. Ya. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang uh, sepintas ya. Jadi teman-teman bisa memprediksi kira-kira jawaban saya seperti apa dan apakah itu bisa sesuai atau enggak gitu ya. Itu dia. Oke, sebelum melanjutkan ada eh, yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silahkan tentang UTS kemarin. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pembahasan saya keluarkan dulu. Oke, baik. Ya, ya. Hari ini kita akan membahas
sesuai yang disampaikan ya, relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif. Ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah pertama adalah menyampaikan sejarah singkat pergerakan tenaga kerja Amerika, ya. Tapi dalam hal ini untuk yang ini saya tidak terlalu membahas banyak sejarahnya ya, karena saya lebih fokus terhadap peraturan perundangan yang 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 kita miliki ya, sehingga nanti itu dibandingkan dengan peraturan dari internasional yang ada, sehingga kita bisa lihat perbedaannya atau kesamaannya seperti apa. Terus membahas fitur utama dari tiga bagian utama dari legislasi tenaga kerja ya, terus menyajikan contoh dari apa yang harus diharapkan selama dorongan serikat pekerja dan pemilihan umum. Pemilihan umum tuh bukan pemilu presiden dan lain sebagainya, tapi pemilihan serikat pekerja. Ya. Terus penggambaran dan contoh tawar menawar yang tidak yang kurang baik ya. Nanti contoh-contohnya ada. Yang terakhir adalah menjelaskan strategi relasi tenaga kerja yang korporatif. Ya. Nanti akan dibahas dalam 2 sesi ya, hari ini dan minggu depan. Ya. Mungkin nanti kita sekarang tidak akan terlalu malam ya. Sekitar jam 8 atau setengah 9 mungkin sudah selesai. Ya. Nah. Nah, kalau kita lihat ya, definisi pergerakan serikat pekerja. Ya, serikat pekerja adalah upaya para pekerja dan badan-badan di luar perusahaan untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen mengenai masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Nah, ini secara definisinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa pekerja itu berorganisasi? Kenapa mereka harus membentuk serikat pekerja? Ya? Dan apa yang diinginkan dengan pembentukan serikat pekerja tersebut? Ya. Saya ingin sedikit berdiskusi sama teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman. Saya yakin semuanya sudah bekerja ya. Mungkin di perusahaannya pun sudah ada serikat pekerja. Ya, jadi ini bisa jadikan satu bahan diskusi. Saya pengen tahu ya. Kenapa pekerja membentuk serikat pekerja? Ya, atau apa yang diinginkan sebenarnya dengan dibentuknya serikat pekerja itu. Silakan kalau teman-teman mau memberikan pendapat. Ya. Ayo. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa sih pekerja itu sampai membentuk serikat pekerja dan tujuannya apa? Halo? Bapak maaf, membentuk apa, Pak? Membentuk serikat pekerja. Kenapa pekerja itu membentuk serikat pekerja atau berorganisasi, dan tujuannya apa pembentukan serikat pekerja itu?
Silakan kalau ada yang mau memberikan komen. Maaf Bapak, saya izin mau memberikan jawabannya Pak. Ya boleh. Kalau menurut saya, tujuan serikat pekerja itu untuk meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerjanya, Pak. Oke. Menciptakan kesejahteraan. Oke, kesejahteraan. Iya, Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya Pak boleh mau jawab Pak? Siapa ya? Rizky Aji Pak. Oke, Rizky silakan. Aji. Tujuannya itu yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pekerja Pak. Ya, yaitu dengan supaya juga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya Pak. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke. Ya. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat? Satu orang lagi saya kasih kesempatan. Saya Pak, mau jawab Pak. Ya silakan, siapa ya? Muhammad Bardan Pak. Ya. Tujuan dari dibentuknya serikat pekerja itu untuk melindungi hak-hak karyawan atau buruh. Melindungi hak-hak karyawan ya? Iya, hak-hak karyawan atau buruh Pak. Jadi hampir sama dengan Mas Rizky Aji ya? Oke, baik. Yang teman-teman sampaikan itu memang tujuannya seperti itu ya. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bergabung di serikat pekerja tersebut. Kedua adalah melindungi hak-hak yang ada pada para pekerja yang ada, gitu. Pada intinya seperti itulah, ya. Nah, harapannya dengan dibuatnya serikat pekerja itu mereka bisa menjaga ya pekerja yang ada dari salah satunya dari kesewenang-wenangan dari seorang pemberi kerja, ya. Karena kita tahu ya kondisi saat ini tidak semua pemberi kerja itu baik ya, dan juga tidak semua pemberi kerja itu jahat gitu ya. Ada yang memang betul-betul menganggap karyawannya itu merupakan satu aset bagi mereka yang untuk bisa memajukan perusahaan gitu. Ada yang pekerjanya itu hanya dianggap sebagai memerah keringatnya saja gitu. Ada yang seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana dia melindungi sehingga dengan ada serikat pekerja, ya, pekerja itu akan merasa aman. Gitu. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, nah kalau lihat dari sini ya, hampir sama dengan apa yang disampaikan teman-teman semua ya. Pertama adalah untuk solidaritas ya, minta keadilan ya. Terus ada melindungi dari keinginan manajemen. Ya tentu keinginan ini adalah bukan tidak hanya keinginan yang baik ya, keinginan yang jelek pun harus dijaga. Ya misalkan tanpa alasan yang jelas manajemen mau melakukan PHK massal. Nah, sehingga dengan adanya serikat pekerja, hal tersebut tidak bisa semena-mena dilakukan, gitu ya. Harus dibicarakan dulu dengan serikat pekerja itu, sehingga si perusahaannya pun ya, si organisasinya pun mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang di luar dari aturan-aturan yang ada. Nah,
ini pun bisa dijadikan, misalkan kemarin kita masalah melindungi dari pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, kalau ada karyawan yang mengalami itu, mereka bisa lapor ke serikat pekerja. Nanti serikat pekerja yang akan mengkomunikasikan itu pada organisasi. Nah, tapi selain itu ada juga kenapa dia berorganisasi, yaitu karena adanya moral yang rendah dari si karyawan itu ya. Misalkan mereka tahu bahwa mereka itu yang mereka lakukan itu bukan mereka laku bahwa performanya mereka kurang terlalu baik ya, kurang baik atau kurang tidak sesuai dengan harapan dari organisasi. Sehingga dengan dia membentuk satu serikat pekerja, harapannya mereka bisa berlindung di balik serikat pekerja itu gitu. Jadi serikat pekerja si perusahaan tidak bisa dengan sewenang-wenang untuk memberhentikan mereka gitu ya. Nah, atau ada juga karena takutnya kehilangan pekerjaan. Ya. Sehingga dengan ada serikat pekerja diharapkannya bahwa pekerjaan yang mereka lakukan di sana bisa lebih terjamin. Ya. Nah, terus yang paling utama itu adalah tindakan manajemen sewenang-wenang. Nah, hampir sama dengan ini ya. Untuk melindungi dari keinginan manajemen, di sini ada tindakan manajemen sewenang-wenang. Kalau manajemen seenaknya mem-PHK orang tidak berdasarkan aturan, tapi berdasarkan dari suka atau tidak suka, dengan adanya serikat pekerja, hal tersebut tidak bisa dilakukan lagi gitu. Karena serikat pekerja dia bisa komplain terhadap apa yang sudah dilakukan oleh manajemen. Kalau itu tidak dilaksanakan, itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Ya, ini saya ada contoh film ya, teman-teman bisa menyimak ini. Saya keluarkan dulu ya. Silakan simak ya. Tes dulu suaranya terdengar atau tidak. Bentar. Buruh PT Indofood sukses. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke, kita silakan simak. Hanya sebentar kok, paling hanya 1 menitan. Buruh PT Indofood sukses makmur TBK di kawasan Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat kembali memblokade akses masuk pabrik. Aksi para buruh dipicu tuntutan kenaikan upah secara berkala yang belum juga direspon pihak pabrik. Aksi blokade akses masuk pabrik ini dilakukan ratusan buruh di depan pintu masuk pabrik PT Indofood. Kontan saja, aksi ini membuat kendaraan truk pengangkut bahan produksi tertahan di luar pabrik hingga berjam-jam. Kondisi ini dikeluhkan para pengemudi truk lantaran tak bisa mengantarkan barang produksi mereka hingga menghambat pengiriman barang lainnya. Buruh kesal sikap manajemen pabrik yang tidak juga membuka kesempatan dialog dengan mereka, bahkan mengancam akan mengeluarkan para buruh yang membangkang. Jadi Bapak tadi nggak bisa masuk gitu Pak? Ya belum bisa masuk aja, belum bisa. Belum bisa? Iya, karena ada demo. Nggak tahu kapan bisa masuknya, belum bisa tentukan saya juga. Dengan belum bisa masuk ini tanggapan Bapak gimana? Terhambat?
jelas terhambat. Kalau saya ini kan ngekirim barang di sini, jadinya udah berapa, jadi jam 6 pagi saya masuk sini tadi. Ya, itu salah satu akibat tidak adanya komunikasi ya antara serikat pekerja dan antara karyawan dan perusahaan ya. Ya mungkin tidak ada komunikasi, tapi masing-masing pihak tidak bisa bernegosiasi dengan baik ya, sehingga akhirnya menimbulkan hal-hal yang sebetulnya tidak harus terjadi ya. Saya tidak tahu detail permasalahannya apa ada di situ, ya bisa juga dia tidak membayarkan upah karena mereka protes karena pemerintah sudah menetapkan bahwa upah harus dibayar dengan UMR yang baru misalkan, tapi kenyataannya mereka tidak membayarkan, atau memang mereka merasa kondisi perusahaannya kurang baik, bisa seperti itu juga. Tapi hal seperti itu sebenarnya kalau masing-masing bisa berdiskusi dengan baik, mungkin tidak perlu terjadi gitu ya. Nah, fungsi adanya serikat pekerja itu di satu pihak ya, dia bisa memperkuat dari posisi perusahaan ya. Artinya kalau hubungan antara serikat pekerja dengan perusahaannya baik ya, solid ya, artinya mereka karyawannya bisa didorong oleh serikat pekerja untuk bisa berkontribusi yang baik bagi organisasi gitu. Nah, tapi kebalikannya, kalau mereka tidak bisa tidak mempunyai hubungan yang baik ya, segala sesuatu didiskusikan akhirnya tidak menghasilkan satu kesepakatan yang baik, ya ujung-ujungnya seperti itu ya. Jangka panjangnya itu akan merugikan ke semua pihak ya. Perusahaannya tidak akan bisa produksinya stop. Barusan kita lihat bahwa ada orang supplier atau siapa mau memasukkan barang, akhirnya dia tidak bisa gitu. Kalau itu terus-terusan terjadi dengan waktu yang lama, ya tentu akan berpengaruh buruk pada karyawan dan organisasi itu juga gitu ya. Jadi serikat pekerja itu suatu hal yang memang sudah keniscayaan pada zaman modern ini, yang memang banyak orang banyak pekerja-pekerja berusaha untuk membuat itu. Dan bagi organisasi pun sebenarnya itu bukan suatu hal yang berbahaya gitu ya, tapi itu harus dicermati bahwa itu merupakan satu niat baik dari seorang pekerja untuk agar mereka bisa lebih meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Nah, kalau udah ada serikat pekerja, sebenarnya sisi positifnya adalah kalau ada kebijakan perusahaan tinggal sampaikan kebijakan itu ke serikat pekerja ya. Kalau serikat pekerja setuju, nanti mereka yang akan mensosialisasikan itu ke seluruh karyawannya gitu. Itu nah gitu ya. Baik, kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, yang diinginkan serikat pekerja itu apa? Ya, pertama itu adalah keamanan. Ya. Dia
bagaimana caranya dia untuk mengamankan diri mereka sendiri, ya mengamankan buruh ya. Mereka berjuang keras untuk membela haknya mewakili pekerja di sebuah perusahaan dan menjadi agen tawar-menawar eksklusif untuk semua karyawan di unit tersebut. Maksudnya agen itu apa? Jadi mereka punya 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 kelebihan ya, serikat pekerja dia bisa melakukan tawar-menawar dengan perusahaannya ya, dengan pemberi pekerja gitu ya. Dan selain itu, selain menjaga keamanan, tujuan serikat pekerja itu adalah meningkatkan upah, jam kerja, kondisi kerja, dan tunjangan ya. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, sebenarnya semua di dunia, di internasional di dunia ini tujuan serikat pekerja sebetulnya sama gitu. Biar mereka aman, terus dia bagaimana caranya dia bisa meningkatkan dari upahnya, itu jam kerja, kondisi kerjanya akan menjadi lebih baik, terus tunjangan-tunjangan untuk mendukung mereka kerjanya akan lebih bagus lagi gitu. Nah, jenis serikat pekerja pun ya, keamanan serikat pekerja pun dia ada lima tipe yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah closed shop, union shop, agency shop, preferential shop, dan perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Ya. Nah, kalau kita melihat serikat pekerja closed shop ya, jadi perusahaan itu hanya memperkerjakan anggota serikat pekerja yang ada. Jadi yang orang yang bekerja di situ itu harus merupakan dari anggota serikat pekerja di perusahaan itu. Kalau mereka tidak masuk kalau mereka bukan menjadi serikat pekerja, mereka tidak bisa bekerja di situ. Artinya dikeluarkan gitu. Terus yang kedua, union shop ya. Perusahaan dapat mempekerjakan orang-orang non serikat, tetapi mereka harus bergabung dengan serikat setelah jangka waktu yang ditentukan dan membayar iuran. Ya. Nah, kalau yang pertama ya, closed shop itu kalau masuk ke perusahaan itu pas udah diterima masuk, si orang tersebut harus masuk ke serikat pekerja. Tapi kalau union shop boleh dia dalam jangka waktu tertentu dia bukan merupakan anggota dari serikat pekerja. Tapi pada suatu saat ya jangka waktunya sudah habis ya, mereka harus bergabung ya, dan harus membayar iuran ya. Misalkan karena status karyawannya masih kontrak misalkan ya, kontrak 2 tahun, akhirnya si karyawan itu boleh memilih mau ikut serikat pekerja atau enggak. Tapi begitu dia kontraknya sudah habis ya, dan dia misalkan dijadikan karyawan tetap di perusahaan itu, mereka orang tersebut harus bergabung ya, harus menjadi anggota serikat pekerja yang ada di perusahaan itu, dan mereka harus membayar iuran. Dan terus ada juga yang namanya agency shop ya, karyawan yang bukan anggota serikat pekerja masih harus membayar serikat pekerja dengan jumlah yang sama dengan iuran serikat pekerja, bahwa upaya serikat pekerja menguntungkan semua pekerja ya. Jadi kalau agency shop itu mau karyawan yang serikat pekerja, mau karyawan yang bukan serikat pekerja, mereka dikenakan beban iuran untuk serikat pekerja. Dengan tujuan bahwa serikat pekerja itu merasa bahwa dengan adanya mereka itu tidak hanya menguntungkan pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja itu, tapi juga menguntungkan pada karyawan lain yang tidak bergabung, sehingga karyawan lain pun dikenakan iuran gitu. Terus ada juga perusahaan preferensial ya. Nah, pada serikat pekerja ini, serikat pekerja bisa merekomendasikan orang untuk bisa bekerja di sana. Oke.
tadi si serikat pekerja bisa merekomendasikan orang untuk bisa dalam proses rekrutmen atau bisa bekerja di sana. Tetapi pemberi kerja pun dapat dia mempekerjakan orang yang non serikat pekerja. Ya, artinya misalkan dari serikat pekerja, ya, misalkan ada serikat pekerja yang nasional, ya, terus ada orang yang mau bekerja ke situ, nah serikat pekerja yang ada di situ bisa merekomendasikannya. Tapi si karyawan, si pemberi kerja pun, perusahaan pun dia bisa mempekerjakan orang yang bukan berasal dari serikat pekerja. Terus perjanjian pemeliharaan, ya. Jadi semua karyawan dijadikan anggota, ya. Dalam jangka waktu periode tertentu si orang itu tidak boleh keluar dari keanggotaan. Tapi setelah itu mereka boleh memilih tetap mau ikut serikat pekerja atau enggak. Gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe yang serikat pekerja yang lazim ada di negara sana gitu ya. Tapi mungkin di Indonesia praktek seperti ini jarang ya. Di Indonesia lebih banyak mungkin yang close shop ya, atau juga yang union shop. Ya mungkin dua tipe ini mungkin yang banyaknya ada di kita. Gitu. Nah, dalam prakteknya pun ya, dalam pembuatan serikat pekerja ya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemberi kerja. Artinya pemberi kerja kalau melakukan itu adalah merupakan satu hal yang kurang adil gitu ya. Nah, salah satunya adalah dia campur tangan ya, membatasi atau memaksa karyawan dalam melaksanakan haknya, dilindungi hukum untuk berorganisasi. Ya. Artinya di sini dia membatasi orang untuk berorganisasi atau campur tangan dengan organisasi serikat pekerja itu. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Ya. Nah, terus tidak adil bagi perwakilan perusahaan untuk mendominasi atau campur tangan dalam pembentukan atau administrasi serikat pekerja. Ya. Ada dalam beberapa kondisi ya, perusahaan sangat menginginkan bahwa serikat pekerja yang ada itu betul-betul berpihak pada perusahaan ya, dengan begitu kebijakan yang dikeluarkan itu akan selalu diterima oleh serikat gitu ya. Nah, tapi sehingga dengan tujuan seperti itu tidak sedikit ya perusahaan yang baik langsung tidak langsung dia melakukan misalkan memberikan fasilitas tertentu pada seorang yang pada orang yang bergabung di serikat kerja ya, atau dia membayar orang itu sehingga orang tersebut bisa memata-matai yang memata-matai aktivitas yang ada di serikat pekerja tersebut. Oke. Nah, atau juga kalau misalkan ada seorang serikat pekerja yang sedikit
agak agak frontal ya, atau agak keras ya, mereka langsung melakukan menggunakan daftar hitam, artinya orang itu dipersulit lah, bisa seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Terus pemberi kerja juga dilarang melakukan diskriminasi dengan cara apapun terhadap karyawan untuk kegiatan serikat resmi mereka. Ya. Jadi kalau serikat pekerja misalkan melakukan pertemuan dan lain sebagainya, dia harus pertemuan di mana gitu ya. Nah, si perusahaan ya dia harus memberikan izin gitu. Tapi tentu saja serikat pekerja pun tidak bisa seenaknya dia pergi dengan alasan bahwa dia melakukan urusan dengan serikat pekerja gitu dengan urusan itu. Tapi harus ada aturan-aturan yang disepakati ya, antara perusahaan dan serikat pekerja ya. Itu untuk mencegah serikat pekerja dijadikan satu alat oleh oknum-oknum tertentu. Oke. Nah terus juga pemberi kerja dilarang memecat atau mendiskriminasi karyawan hanya karena mengajukan tuntutan praktek tidak adil. Misalkan seorang karyawan yang dia aktif di serikat pekerja, dia melihat ketidakadilan dalam yang terjadi pada salah satu karyawannya. Dia melakukan tuntutan pada perusahaan gitu. Nah, si pemberi kerja, si perusahaan, dia tidak boleh menekan karyawan tersebut ya dengan dia ancam akan memecat atau akhirnya didiskriminasikan gitu ya. Jadi pemberi kerja tidak boleh melakukan itu. Nah, terus yang terakhir adalah tidak adil untuk menolak tawar-menawar secara kolektif dengan perwakilan yang dipilih oleh karyawan mereka. Nah, jadi salah satu konsekuensi dengan adanya serikat pekerja itu adalah bahwa perusahaan harus bisa melakukan perundingan, harus melakukan tawar-menawar dengan perwakilan dari perwakilan karyawan yang dipilih oleh karyawan yang perwakilan itu tergabung dalam serikat gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diskusikan ya, sesuatu yang perlu disampaikan ya, di perusahaannya tidak boleh melakukan penolakan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari aturan dari perundang-undangan yang ada. Ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh Nomor 21 Tahun 2000, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus, menjadi anggota, tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan dengan cara, jadi tidak boleh melakukan dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi, atau tidak membayar mengurangi upah, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja. Nah, undang-undang di kita pun sebenarnya sudah hampir sama dengan yang disampaikan di sini ya. Mereka undang-undang di kita pun dia sudah membatasi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarang karyawan itu kalau dia mau bergabung ke serikat pekerja. Jadi perusahaan tidak boleh menghalang-halangi orang kalau orang dia mau gabung ke serikat. Dan serikat pekerja pun tidak boleh menghalang-halangi orang kalau orang itu tidak mau bergabung. Jadi ini dilihat dari sisi kedua belah pihak.
Nah, mereka tidak boleh misalkan kalau si karyawan itu bergabung, ujung-ujungnya gajinya tidak dibayar atau gajinya dikurangi, terus di jabatannya dihambat, ya, golongannya dihambat dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh organisasi. Nah, ini kalau kita bicara undang-undang Taft-Hartley, ya ini dari Amerika sana ya, ada beberapa praktek perburuhan yang dilarang untuk dilibatkan dalam perserikatan. Yang pertama adalah melarang serikat pekerja untuk membatasi atau memaksa karyawan dalam melaksanakan hak tawar-menawar mereka yang dijamin. Terus juga ada membuat pemberi kerja melakukan diskriminasi dengan cara apapun terhadap seorang karyawan dengan tujuan mendorong atau mencegah keanggotaan dalam serikat pekerja. Ya, dalam aturan ini pun sama, dia sudah tidak boleh melakukan itu ya, dan di aturan kita pun sudah dimasukkan gitu ya, seperti yang ada di sini. Nah, terus merupakan praktek ketenagakerjaan oleh serikat pekerja tidak adil untuk menolak tawar-menawar dengan pengusaha tentang upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin membahas tentang upah, jam kerja, dan kondisi kerja dan lain sebagainya, itu harus serikat pekerja atau perusahaan harus tidak boleh menolak gitu ya. Terlibat dalam mempekerjakan lebih banyak pekerja daripada yang dibutuhkan. Nah, sebuah organisasi atau perusahaan ya, mereka pasti akan menghitung kebutuhan orang-orang yang ada di perusahaan itu. Nah, dalam hal ini si serikat buruh dia tidak boleh memaksakan kalau misalkan suatu pekerjaan hanya dilakukan oleh 2 orang, ya itu standar yang harus diterima. Bukan berarti serikat pekerja bisa memaksakan bahwa itu bisa dipekerjakan oleh 4 orang gitu misalkan. Dengan tujuan apa? Dengan mereka dengan tujuan bahwa yang 2 orang itu bisa menerima gaji walaupun mereka tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau masalah jumlah tenaga kerja dan sebagainya itu adalah wewenang dari yang si pemberi kerja. Tapi serikat pekerja itu tidak boleh mendiskusikan itu. Itu kalau memang itu dibutuhkannya 3 orang ya, menurut perusahaan dibutuhkannya 3 orang ya, itulah yang harus dijalankan gitu. Nah, sekarang bagaimana pembentukan serikat pekerja ya? Apa yang biasanya secara ini yang harus dilakukan ya? Kalau kita lihat di sini pertama yang dilakukan adalah
melakukan kontak awal. Ya, serikat pekerja menentukan ketertarikan karyawan untuk mengorganisasi dan membentuk komisi organisasi. Ya, kontak awal maksudnya adalah di awal ini karyawan-karyawan yang ada di organisasi tersebut ternyata mempunyai ketertarikan untuk bergabung dalam suatu serikat pekerja yang ada, sehingga dari situ mereka membentuk suatu komisi, gitu ya. Terus mereka melakukan konsultasi kepada orang-orang yang memang mempunyai keahlian dalam pembentukan serikat, gitu ya. Nah, itu konsultasinya bisa dilakukan dengan orang yang mempunyai kemampuan hukum, ya, atau seorang peneliti atau psikologi, atau misalkan spesialis dari hubungan tenaga kerja yang ada. Gitu. Nah, atau bisa juga ditempatkannya seorang anggota serikat pekerja di lokasi pekerja yang pada saat itu memang belum ada serikatnya, dengan tujuan apa? Orang yang sudah berserikat itu harapannya bisa menarik atau bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di pekerjaan itu untuk bergabung ke serikat pekerja yang ada, gitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ketertarikan, keinginan karyawan dalam membentuk serikat pekerja, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah orang-orang yang memang tertarik ingin membuat serikat pekerja, mereka harus menandatangani bahwa memang mereka mengusulkan untuk dibuatnya serikat pekerja, sehingga itu dijadikan dasar bagi organisasi memang itu ada aspirasi dari karyawannya. Nah, setelah itu langkah nomor 3. Kalau misalkan pada saat karyawannya mengumpulkan tanda tangan atas keinginannya untuk membentuk serikat pekerja diterima oleh pemberi pekerja, maka tidak perlu dilakukannya dengan pendapat karena usulannya sudah diterima oleh perusahaan. Tapi kebalikannya, kalau misalkan usulannya yang diberikan oleh serikat pekerja diberikan oleh karyawan dengan menandatangani itu tapi tidak disetujui, nah barulah di situ diadakan dengar pendapat, dan itu bisa artinya perusahaan bisa mendengar secara langsung pendapat dari si karyawannya, ya, kenapa mereka menginginkan adanya serikat pekerja itu. Nah, setelah disetujui, maka dilakukanlah kampanye. Ya, kampanye itu untuk ya mungkin sama ya dengan kampanye legislatif dan lain sebagainya. Dia menyampaikan program-program serikat pekerja seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga orang merasa tertarik untuk ikut itu dan mau mewakilkan suaranya ke serikat pekerja. Nah, setelah kampanye maka dilakukanlah pemilihan umum. Ya, pemilihan umum seperti biasa, dia memilih siapa wakil-wakil yang akan ditempatkan di serikat pekerja. Nah, proses itu pun sebetulnya sudah dimasukkan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada.
Pertama adalah pembentukan serikat pekerja itu adalah merupakan hak setiap buruh untuk bisa membentuk serikat pekerja. Tapi ada syaratnya. Mereka bisa membentuk serikat pekerja minimal ada 10 orang anggota, baru mereka bisa membuat serikat pekerja. Kalau kurang dari 10 mereka tidak bisa, gitu ya. Terus jadi kalau kita bekerja di perusahaan yang karyawannya hanya 2, 3 atau 4 ya sepertinya itu nggak bisa untuk membuat serikat. Artinya pembuatan serikat bisa dilakukan kalau karyawannya minimal ada 10 orang. Dan itu pun yang 10-nya setuju gitu ya. Nah, terus dalam pasal 6 disampaikan bahwa serikat pekerja, serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi. Ya. Nah, nanti federasi itu apa nanti akan dijelaskan ya. Federasi serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 serikat buruh. Nah, kalau kalau di sini nah ini kan disampaikan jenis-jenisnya ya, jenis-jenis serikat pekerja. Tapi kalau di Indonesia kalau serikat pekerja itu lebih dilihat ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah serikat pekerja, dia sekumpulan karyawan yang bekerja di satu perusahaan ya. Nah, dari perusahaan-perusahaan itu bergabung semua menjadikan namanya federasi serikat pekerja. Ya. Dari federasi itu masing-masing federasi itu bergabung ya, menjadi konfederasi serikat pekerja. Nah, jadi kalau di kita ada yang pertama serikat pekerja itu sendiri, terus ada federasi, terus ada konfederasi. Nah, oke, sekarang kita coba lihat undang-undangnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Suara saya masih terdengar nggak ya? Terdengar kok, Pak. Masih, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Nah. Oke, yang hadir 17 orang ya. Kita coba bahas undang-undang di kita ya. Ada yang namanya Undang-Undang Serikat Pekerja ya tahun 2000 ya. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.
guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerjaan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh. Nah, terus secara umum ya, serikat pekerja itu bisa yang dimaksud serikat pekerja itu yang dibentuk oleh buruh, baik itu di perusahaan sendiri atau di luar perusahaan. Ya. Terus kalau serikat pekerja di perusahaan itu adalah serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja di satu perusahaan dan di beberapa perusahaan. Terus serikat pekerja buruh di luar perusahaan, serikat pekerja buruh yang didirikan oleh para pekerja serikat yang tidak bekerja di perusahaan. Ya, kita kan ada kalau pengurus pusat serikat buruh misalkan, dia sebenarnya dia tidak bekerja di perusahaan itu, tapi dia membentuk serikat buruh. Nah, terus federasi ya, adalah gabungan serikat pekerja atau serikat buruh. Konfederasi itu adalah gabungan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini serikat buruh yang ada di perusahaan. Nah, biasanya mereka akan membentuk perkumpulan dari berbagai macam serikat buruh yang sesuai dengan bidang usahanya. Ya, misalkan serikat buruh otomotif. Jadi semua perusahaan yang di otomotif ya, setiap perusahaan punya serikat buruh masing-masing. Mereka berkolaborasi, bergabung semuanya. Jadi mereka bisa federasi serikat buruh otomotif misalkan. Nah, itu mereka membentuk satu federasi, dan misalkan untuk bekerja di kimia misalkan, mereka membentuk juga. Terus misalkan bekerja di bagian di industri food misalkan, mereka buat juga. Nah, dari masing-masing federasi ini ya, kalau ada 3 federasi dia bergabung, dia bisa membentuk satu konfederasi. Nah, ini adalah struktur dari serikat buruh yang ada di Indonesia. Serikat buruh mempunyai fungsi apa kalau yang berdasarkan dengan undang-undang yang ada? Ya. Pertama adalah membuat perjanjian kerja bersama dan menyelesaikan perselisihan. Yang kedua itu adalah sebagai wakil lembaga di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Jadi dia sebagai wakil dari ketenagakerjaan yang ada, gitu ya. Jadi sesuai tingkatannya, kalau di daerah ya wakil dari ketenagakerjaan di daerah, kalau di pusat di Jakarta ya wakil untuk di Jakarta. Nah, terus yang 3, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi tidak hanya melulu tentang menyelesaikan perselisihan, menjalankan hak-haknya dan lain sebagainya, tapi serikat buruh pun harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan ya, dan karyawan yang di dalamnya. Tentu itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan juga bisa menjadikan sebagai penyalur aspirasi ya, dalam untuk memperjuangkan hak-haknya dan kepentingan dari anggota yang ada. Sebagai perencana, pelaksana, dan tanggung jawab terhadap pemogokan, tetapi itu juga harus sesuai dengan undang-undangan yang ada. Ya, sebagai wakil
pekerja atau buruh yang untuk memperjuangkan kepemilikan saham. Jadi bisa seperti itu. Nah, hak dan kewajibannya apa? Dia berhak untuk membuat perjanjian kerja bersama. Artinya perjanjian kerja bersama di sini bukan perjanjian kerja bersama antara perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan, tapi lebih ke arah PKB, ya, perjanjian biasanya kalau tidak ada PKB adanya peraturan perusahaan, ya. Tapi kalau yang mereka sudah mempunyai serikat buruh, biasanya akan membentuk perjanjian kerja bersama. Artinya aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam pada saat perusahaan menjalankan aktivitasnya. Terus mewakili pekerja atau buruh atau dalam menyelesaikan perselisihan. Ya, misalkan ada buruh, ada pekerja yang di PHK, ya, serikat pekerja berhak dia untuk mendampingi si pekerja itu yang di PHK itu agar dia mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, dan agar dia juga jangan dijadikan dia di PHK karena kesewenang-wenangan dari pemberi kerja, gitu ya. Terus mewakili buruh di lembaga ketenagakerjaan, terus membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan, misalkan biasanya ada serikat pekerja dia membentuk koperasi dan lain sebagainya, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dari buruh itu, dan juga melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah melindungi dan membela anggota dari hak-hak, dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Ya. Terus memperjuangkan untuk peningkatan kesejahteraan. Jadi wajar ya kalau misalkan setiap akhir tahun serikat buruh meminta pemilik perusahaan atau meminta perusahaan untuk bisa menaikkan gajinya, ya, karena itu merupakan salah satu untuk peningkatan kesejahteraan. Terus mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada organisasi sesuai dengan anggaran dan anggaran rumah tangganya. Jadi artinya kegiatan yang dilakukan oleh serikat pekerja pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Terus perlindungan hak berorganisasi. Ya, ini barusan sudah disampaikan, ya, dilarang menghalang-halangi, memaksa untuk membentuk menjadi pengurus dan lain sebagainya, ya, ini sudah dibahas. Terus juga pengusaha juga, ya, perusahaan juga harus, pemberi kerja juga harus memberikan kesempatan anggota serikat pekerja untuk beraktivitas untuk kepentingan dari serikat pekerja itu. Tentu sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah atau peraturan perusahaan yang sudah disepakati. Ya, baik teman-teman, untuk hari ini kita membahas tentang serikat buruh. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang negosiasi, ya, seperti apa. Terus kalau ada permasalahan yang dihadapi buruh harus seperti apa, nanti kita akan coba bahas secara lebih detail di situ. Ya. Baik, sebelum ditutup, silahkan kalau ada teman-teman yang
ingin bertanya, saya persilahkan.